Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua calon guru di sini sehat-sehat semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Caroline. Di sini saya ditemani oleh 8 rekan saya yang nanti akan menjelaskan tiap-tiap bagian dari materi ini, begitu. Nah, di sini ada Mbak Aulia, Mbak Anissa, Mbak Putri, Mbak Eka, Mbak Windy, Mas Agung, Mbak Bintang, dan Mbak Yana. Nanti masing-masing dari mereka punya bagian sendiri nih yang akan dijelaskan. Oke, mulai dari teori yang pertama, yaitu mengenai teori konstruktivisme. Nah, di sini saya mengundang rekan saya, Mas Agung, untuk menjelaskan, Mas. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme? Jadi, teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengakui bahwa peserta didik akan mampu mengolah dan memahami informasi baru ke dalam pikirannya melalui konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, melalui kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Tujuan dari teori belajar konstruktivisme itu yang pertama adalah untuk membantu siswa dalam memahami isi dari pembelajaran, cari solusinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Dan yang keempat, untuk mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Agung. Untuk selanjutnya, kita masuk ke contoh-contoh model pembelajaran dari teori konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Aulia. Terima kasih, silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini model pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti misalnya diskusi kelompok. Siswa akan diberi sebuah masalah untuk didiskusikan, lalu akhirnya menjadi sebuah proyek final seperti presentasi atau tugas akhir berupa video. Terima kasih. Baik, sangat singkat, padat, dan jelas ya mengenai model pembelajaran Jigsaw. Untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Untuk yang akan menjelaskan adalah Mbak Rahma. Kami persilahkan Mbak. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang discovery learning, yaitu suatu model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh oleh Jerome Bruner. Di sini, siswa belajar secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Discovery learning ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mereka memiliki motivasi dalam diri sendiri untuk belajar. Yang kedua, siswa menjadi lebih mandiri. Dan yang ketiga, siswa memiliki keterampilan berpikir kritis. Kemudian ada beberapa langkah dalam model pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah stimulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing, yang kelima verification, dan yang terakhir adalah generalization. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mbak Rama. Untuk selanjutnya kita ada 2 contoh model pembelajaran yang lain, yaitu cooperative learning dan cooperative scripting. Untuk yang menjelaskan cooperative learning, silakan saya undang Mbak Eka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap bekerja sama. Dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah setiap kelompok 2-5 anak.
Tujuannya adalah untuk saling memotivasi antar anggota kelompok untuk bisa mencapai tujuan yang maksimal. Dalam metode ini, siswa dapat melakukan interaksi yang terbuka dan hubungan yang bersifat ketergantungan yang positif dengan anggota kelompok. Penggunaan cooperative learning ini sangat tepat untuk melatih siswa dalam hal sosialisasi dengan teman sejawat, melatih mengemukakan pendapat, dan melatih negosiasi yang bisa dimanfaatkan di lingkungan kerja dan masyarakat. Terima kasih. Baik, setelah mengetahui mengenai cooperative learning, lalu bedanya apa sih dengan cooperative scripting? Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Windy, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi, model belajar kooperatif adalah model belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Jadi, model pembelajaran kooperatif script merupakan penyampaian materi agar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan materi ajar kepada siswa yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk membacanya sejenak dan memberikan masukan, ide-ide atau gagasan-gagasan baru ke dalam materi ajar yang diberikan guru. Lalu siswa diarahkan untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam materi yang ada secara bergantian sesama pasangan masing-masing. Terima kasih, kembali ke Mbak Caroline. Baik, nah kita sudah mengetahui ya macam-macam mengenai model pembelajaran dalam teori konstruktivisme. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat di sini, ada sebuah kasus dari Sandra. Nah, Sandra di sini, dia berumur 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Kita memandangnya di sini, Sandra adalah anak yang serba bisa, anak yang cerdas begitu ya. Karena kecerdasannya, maka di sini dia mempunyai sifat kadang meremehkan keterampilan teman-teman sekelasnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi atau menganalisa kasus tersebut? Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teori mengenai teori kognitif sosial yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Putri, silahkan. Terima kasih. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, teori belajar yang paling sesuai diterapkan adalah teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, bahwa prinsip belajar harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap yang dapat dipelajari, bahkan mereka tiru dalam tindakan sehari-hari mereka. Teori ini menganggap bahwa harus ada permodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Putri mengenai teori kognitif sosial. Nah, untuk mempertegas apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Putri, di sini ada diagram teori kognitif sosial oleh Bandura yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Yana. Silahkan. Terima kasih atas waktunya, Mbak Karol. Jadi saya akan menjelaskan teori kognitif sosial Bandura yang digambarkan dengan diagram segitiga yang bisa dilihat di layar. Dari diagram tersebut jelas terlihat bahwa ketiga aspek ini, yaitu perilaku, kognitif, dan lingkungan itu saling berhubungan, saling berinteraksi dalam suatu pembelajaran. Bisa kita lihat sikap Sandra tadi bisa dipengaruhi oleh kognitifnya atau perilakunya dan lingkungan sosialnya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih untuk penegasannya dari Mbak Yana. Untuk yang terakhir, ini mengenai
jika menghadapi peserta didik yang berkarakteristik nih seperti Sandra, lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh pendidik atau guru untuk memotivasi peserta didik tersebut? Nah, untuk kelima poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Bintang. Silahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Mbak Karol. Jadi, sebagai pendidik, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memotivasi peserta didik. Dalam hal ini, kasusnya tadi Sandra ya, Sandra itu anak yang tenang tapi meremehkan teman-temannya. Nah, di sini ada 5 langkah yang bisa kita lakukan sebagai guru. Yang pertama yaitu mengajak peserta didik untuk merefleksikan pengalamannya. Jadi kita bisa mengajak Sandra untuk merefleksikan pengalamannya belajar bersama teman-temannya atau bagaimana pengalamannya dia dalam belajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan Sandra sebuah tanggung jawab yang lebih. Jadi karena dia merasa bisa atau merasa bisa dan memang bisa, maka kita bisa memberikan tanggung jawab yang lebih. Kemudian yang ketiga, kita bisa memfasilitasi Sandra dengan berbagai media yang mendukung perkembangan sosial dan kognitifnya. Lalu yang keempat, kita buatkan kelompok dengan siswa lain, jadi Sandra akan berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Dan begitu Sandra bisa sedikit demi sedikit dapat merubah perspektifnya tentang teman-temannya dan tidak akan meremehkan lagi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kita bisa membantu siswa atau Sandra yang tadi kita bahas ya, dalam mengeksplorasi ide dan pemikirannya melalui diskusi atau proyek. Jadi setelah dibuatkan kelompok, kemudian kita bisa eksplor idenya Sandra atau pemikirannya melalui diskusi dan proyek tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mbak Bintang. Nah, jadi sudah kita bahas ya mengenai teori konstruktivisme. Tadi juga ada studi kasus nih mengenai Sandra. Nah, saya bantu simpulkan di sini bahwa banyak teori pembelajaran yang ada seperti teori behaviorisme, sosial kognitif, humanistik, dan konstruktivisme. Nah, nanti untuk bagi semua calon guru yang hebat, nanti bisa menyesuaikan nih karakteristik dari peserta didiknya sendiri agar tidak salah penanganan dan juga dapat membantu tumbuh kembang mereka. Harapannya informasi yang kami sampaikan ini menjadi acuan atau bantuan kepada semua calon guru untuk memahami teori belajar untuk para siswanya seperti itu. Baik, terima kasih untuk semua waktunya Bapak dan Ibu Guru. Saya akhiri untuk pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.